Oke, mulai ya. Yuk. Bulan ketiga. 1, 2, 3. Saya gambarnya terlalu itu enggak? Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempraktekkan kasus 2 beserta rekan CGP saya yang lain, ada Bu Asri dan Pak Rocky. Nah, dalam kasus 2 ini saya bertindak sebagai coach, Bu Asri bertindak sebagai coachi, dan Pak Rocky bertindak sebagai pengamat. Maaf. Kemudian tujuan dari dilaksanakannya coaching dalam kasus ini adalah untuk memberikan solusi dari salah seorang murid yang merasa tidak diperlakukan adil oleh seorang guru. Jadi guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Nah, kecuali dia sendiri yang tidak ikut. Dari situ, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika gurunya itu sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Nah, bahkan karena hal itu, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, sedangkan dia tidak mengikuti les privat, dia merasa nilainya diberikan nilai yang kecil. Dari situ dia merasa adanya ketidakadilan. Nah, di praktek coaching ini kita akan melihat bagaimana cara coach menuntun anak tersebut, menuntun murid tersebut menemukan solusi atas masalahnya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai praktek coaching untuk kasus 2. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf nih Bu sebelumnya. Mungkin saya mengganggu waktu Ibu. Bolehkah saya berbincang dengan Ibu? Oh, tentu saja. Ada apa? Ada yang mau kamu ceritakan ya ke Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu pelajaran. Baiklah, sebentar ya. Ibu akan mendengarkan cerita kamu. Namun sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu nih. Apa sih yang kamu inginkan setelah kita mengobrol nanti? Saya sih hanya ingin mendapatkan solusi aja sih dari permasalahan saya ini. Oh, jadi menemukan solusi ya. Kira-kira ada lagi? Saya bingung, kenapa saya diperlakukan tidak adil oleh Pak Radi. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Bu ya? Oh, begitu. Kalau begitu, boleh kamu ceritakan bagaimana perasaan kamu saat ini? Saya merasa sedih Bu. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Radi. Loh, mengapa kamu berpikir seperti itu? Begini Bu, Pak Radi kan membuat les privat dan sebagian besar teman-teman ikut les tersebut. Tapi hanya saya dan beberapa kawan saya aja nggak ikut les. Pak Radi sering sekali menyindir murid-murid yang tidak ikut les. Dan itu membuat saya nggak nyaman. Selain merasa tidak nyaman, ada hal lain yang kamu rasakan? Saya juga merasa kalau Pak Radi memberikan nilai yang nggak adil. Teman-teman yang ikut les nilainya besar. Sedangkan yang nggak ikut les nilainya kecil-kecil. Padahal biasanya saya selalu mendapatkan nilai tertinggi loh di kelas. Aneh kan Bu? Rasanya nggak adil deh bagi saya. Kalau boleh Ibu tahu nih ya, ketidakadilan seperti apa sih yang kamu rasakan? Kamu bisa ceritakan lebih dalam lagi nggak ke Ibu? Saya merasa kalau saya dapat menjawab soal-soal itu dengan benar. Tapi kenapa nilai saya tetap kecil? Oh, begitu. Nah, lalu langkah apa saja yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini nih? Masalah kamu merasa diperlakukan tidak adil sama Pak Radit. Saya selalu rajin belajar dan saya selalu mengulang pelajaran di rumah. Jadi saya menduga nilai kecil saya ini karena saya nggak ikutin les privatnya Pak Radi. Tapi kamu pernah mendiskusikan hal itu dengan Pak Radi? Belum sih Bu, aku nggak berani. Tapi sebelum ada les, saya merasa nilai saya jauh lebih tinggi loh dari yang lain. Tapi setelah mereka ikut les, kenapa nilai saya jadi kecil? Nah, sekarang menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya sebenarnya sih berbicara langsung inginnya berdua dengan Pak Radi. Saya juga udah punya nomor WA beliau, Bu. Nah, lalu kenapa kamu
tidak akan melakukan itu? Takut dimarahin, Bu. Ih, apakah Pak Radi pernah marah? Enggak sih, Pak Radi sih orangnya baik, bahkan sering bercanda di kelas. Cara menjelaskan pelajarannya pun mudah dipahami. Dan saya senang dengan Pak Radi. Jika begitu keadaannya, kenapa kamu tidak coba dulu? Siapa tahu itu akan membantu menyelesaikan masalah kamu. Hmm, iya juga ya. Harusnya saya coba menghubungi Pak Radi terlebih dahulu ya, Bu ya. Nah, betul itu, harusnya begitu. Nah, oh iya, setelah kamu nanti menghubungi Pak Radi nih, apa yang akan kamu sampaikan ke Pak Radi? Saya mau tanya langsung deh ke Pak Radi, apakah kalau saya tidak ikut les privat itu berpengaruh ke nilai saya di kelas? Selain itu, saya juga akan menjelaskan nilai ulangan matematika saya yang kecil. Nah, iya betul. Kamu bisa melakukan itu. Tapi Ibu juga ingin bertanya nih, menurut kamu nih ya, apa sih kekuatan yang kamu miliki agar kamu tetap mendapat nilai tinggi walaupun tak harus ikut les? Kamu kan tadi cuma satu-satunya kan yang tidak ikut les? Enggak sih, teman-teman aku juga sama, ada yang nggak ikut les. Selama ini sih saya selalu jadi juara kelas. Saya belajar dengan tekun dan mengulangnya kembali di rumah. Bahkan teman-teman saya sering minta ke saya ngajarin mereka. Saya juga sering belajar dari internet loh, Bu. Saya suka lihat video-video di YouTube tuh tentang soal-soal matematika dan saya kerjakan. Oh, jadi setelah ini apa saja yang akan kamu lakukan nih? Tapi tetap deh, saya akan tanya sama Pak Radi untuk memastikan dugaan saya. Takutnya hanya dugaan saya aja. Saya juga akan periksa kembali deh jawaban-jawaban saya. Takutnya saya memang belum teliti mengerjakan soalnya, Bu. Nah, bagus itu solusinya ya. Udah bagus deh, Ibu udah setuju deh sama solusi kamu. Tapi ada lagi nggak yang bisa kamu lakukan? Kalau untuk ikut les sih aku nggak bisa, Bu. Karena jadwal les aku bentrok dengan aku yang harus jagain toko pakan burungnya ayah aku. Mungkin aku akan minta bantuan sama si Saleh deh, teman aku yang rumahnya deket rumah saya. Dia juga ikut les sama Pak Radi. Saya akan ke rumahnya deh sepulang dari toko, Bu. Nah, itu bagus ya. Nah, selanjutnya nih, agar tujuan kamu berhasil, supaya nilai kamu tetap tinggi, walaupun kamu tidak ikut les, apa rencana kamu ke depannya? Pertama, saya akan hubungi Pak Radi untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Lalu saya akan periksa kembali jawaban saya supaya takutnya ada yang tidak teliti, jadi saya bisa minta bantuan Soleh juga untuk ketemu sama Pak Radi. Nah, bagus tuh, Ibu suka rencana itu, Ibu setuju. Nah, sekarang komitmen apa yang akan kamu lakukan nih, supaya rencana yang telah kamu buat itu berjalan dengan lancar. Jadi bukan hanya sekedar rencana, tapi harus ada tekad dalam diri kamu untuk melaksanakannya itu. Saya akan beranikan diri untuk ngobrol sama Pak Radi. Lalu saya akan teliti lagi jawab-jawab soal-soalnya. Bagus ya. Ibu kasih jempol deh buat kamu. Nah, sekarang siapa lagi yang bisa membantu kamu menjalankan komitmen itu? Paling Saleh yang akan aku minta bantuan untuk ketemu Pak Radi. Dia juga akan saya minta bantuan untuk belajar ya sama-sama ya gitu, Bu. Nah, itu sepertinya sangat bagus ya untuk kamu lakukan. Jadi, kamu sekarang sudah bisa menemukan solusi atas masalah kamu tadi. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu ya udah dengerin aku. Oke, baiklah. Kapan-kapan kamu boleh cerita lagi tuh kalau ada masalah-masalah begitu. Nanti kita ngobrol, kita cari solusinya ya. Oke, makasih banyak ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya sudah percaya pada Ibu untuk mendengarkan masalahmu. Sampai jumpa lagi di kelas ya. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Nurul dan Bu Astri. Proses coaching yang luar biasa. Yang saya lihat ketika proses coaching dilakukan dengan menggunakan metode Tirta ya, semua yang ada di Tirta itu sudah nampak dari mulai tujuan, coaching menanyakan tujuan apa, dan coaching juga sudah menanyakan kepada coachnya ya, tujuan ngobrolnya itu apa, masalahnya itu apa, sudah tampak. Terus dari proses identifikasi juga,
Coach sudah menggali beberapa pertanyaan dan bahkan tadi sudah terlihat umpan balik dari Coach mengenai identifikasi yang mengarah pada kekuatan atau potensi Coach tersebut. Dan untuk rencana aksi juga tadi sudah terlihat jelas bagaimana cara Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan terbukti dengan umpan balik dari Coach kaitan dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah. Dan dari tanggung jawab juga tadi Coach sudah menggali kembali pertanyaan-pertanyaan kaitan dengan komitmen dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan untuk melakukan proses aksi. Yes, luar biasa sekali proses coachingnya sudah nampak semuanya. Terima kasih. Itu yang saya amati pada proses coaching di kasus 2. Baiklah, terima kasih Pak Rocky. Demikian praktek coaching untuk kasus 2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa terekam ya. Tapi karena tadi ada pemberitahuan akan disimpan di G Drive-nya penyelenggara ya, tulisannya begitu ya. Nanti berarti kita sampaikan aja